Selamat sore. Sore. Boleh perkenalkan diri? Oke, boleh nih. Boleh nih. Kalian, nama gue Alex Ronaldo Depisni Talensya, tapi anak-anak biasa panggil gue Alex sih. Alex. Ya. Lebih panggilan akrab lah ya. Iya, panggilan akrabnya Alex. Bang Alex ini kan dari teater ya. Iya, benar. Kenapa lebih suka teater dibandingin yang lain? Teater dulu ya, cerita kenapa milih teater kuliah. Ya karena dulu gue pengen jadi artis sih sebenarnya. Oh, jadi artis. Dari kampung pengen jadi artis. Iya, baik. Ke Jakarta nanya-nanya sama orang, katanya ya harus kuliah acting kayak gitu. Kuliah acting di mana? Buka internet. Ketemulah IKJ pada saat itu, belajar tentang teater. Kenapa teater? Di situ belajar acting katanya. Oh, belajar acting. Sama juga gue menghindar dengan yang selama gue sekolah itu, ya gue muak dengan matematika, ngitung-ngitung lah pokoknya. Iya, ekonomi, parah. apa segala macam lah itu. Gue menghindar itu. Oh udah, gue kuliah tentang seni, belajar acting gitu. Taunya belajar acting sih. Dan ternyata masuk sama aja. Di situ kita belajar apa, ada artistik juga. Artis itu ada dibagi lagi kan, belajar tata cahaya, Ya, tata panggung. Nah, tata cahaya itu juga kita belajar tentang perpaduan warna, Ya. bagaimana lampu panggung, Intensitas cahayanya gimana? intensitas cahayanya gimana, terus ngukur panggung kan. Ya. Ada juga itu berapa kali berapanya panggung, terus buat setnya sama aja, ngitung-ngitung juga ternyata. Dan Ribet juga. iya, pasti. ribet juga. Dan gue jalanin terus. Oke, terus ternyata gue suka dan gue cinta sama dunia seni peran itu, karena sampai sekarang pun gue bertahan karena gue bisa ngerasakan apa yang orang lain rasakan tanpa harus menjadi mereka. Dalam artian gue bukan polisi, gue bukan presiden, tapi gue dapat merasakan apa yang presiden rasain, apa yang polisi rasain. Nah itu aja, memainkan rasa. Ya, jadi Bang Alex ini pemain teater. Dan Bang Alex ini pernah memainkan beberapa naskah. teater, ya. Boleh disebutin yang terakhir-terakhir ini aja deh. Yang terakhir banget kemarin 2020 ini, walaupun kondisi pandemi kita masih berkarya panggung, tapi penontonnya melalui YouTube juga. Oh, iya. Tapi kita proses panggung dan pengambilan gambarnya juga di panggung. Itu perhiasan gelas sih. Perhiasan Ya, gelas. asli naskahnya perhiasan gelas Tennessee William, terus diadaptasi bebas sama Ciim menjadi mainan kaca. Persingkat. Itu kan sebenarnya perhiasan gelas lalu diadaptasi menjadi mainan kaca. Ya. Dan itu biasanya itu kan dipertunjukkan di gedung teater. Ya. Sekarang di daring, di kamera, medianya kamera. Gimana? Apakah perbedaannya acting media rekam sama langsung di gedung seni pertunjukan? Enggak juga, karena kemarin kita juga pas syutingnya itu di panggung dan pakai lampu panggung juga. Jadi kita kayak bener-bener mentas biasa. Bedanya nggak ada pemain. Maaf, penonton. Nggak ada penonton yang live ya. Itu doang bedanya. Cuman tetap rasa bermainnya tetap sama gitu. Biasanya kan kalau pemain biasanya ya, kalau nggak ada penonton kan kayak kurang semangat. Ini kiat-kiatnya gimana nih? Enggak juga, sama aja. Karena yang kita bangun di ruang tersebut aja, di ruang panggung itu aja. Karena menurutku pas juga momennya itu adalah drama keluarga, jadi emang harus hening. Oh iya. Hening. Peran apa aja yang paling sulit yang pernah dijalani selama Enggak ini? sih, kalau ngomongin peran yang pernah gua mainin ya nggak ada yang sulit. Karena gua pengen belajar orangnya. Berarti terus mengulik sampai cari. Gua kadang-kadang gua mandi pun gua tetap berdialog, nyari yang enaknya gimana gitu. Karena tanggung jawab gua gitu. Ya inilah kerjaan gua gitu. Gua bukan PNS, gua bukan polisi yang harus mengayomi masyarakat. Karena gua pekerja seni gitu. Tepatnya main teater gitu. Ya ini kerjaan gitu menurut gua gitu. Tantangan sebagai pemain di teater. Tantangannya ya sebagai pemain ketika kita membedakan bahwa masalah kita di tokoh tersebut sama masalah pribadi kita sih. Oh iya, kan berkelainan banget tuh. Jadi kita gimana caranya untuk
orang kan nggak mau tahu kita punya masalah apa di luar sana. Iya. Ketika lo udah masuk latihan, lo main naskah, ya gue pengen lihat lo yang tokoh tersebut, bukan lo yang punya masalah. Iya, Gitu. baik. Kadang-kadang ya sepintas tuh masih ke bawah-bawah gitu. Cuman itu yang harus kita buang jauh-jauh gitu. Dan kita belajar juga apa ya? Stanislavski bilang tuh, buang debu-debu sebelum 10 langkah masuk panggung. Dia orang nggak mau tahu gitu. Kadang melawan itu sih yang susah sih. Sekarang kan lagi pandemi nih, nggak tahu sampai kapan, berakhirnya sampai kapan. Curhat sih bang. Ada nggak rindu berteater, disaksikan banyak penonton? Rindu, sangat rindu dibilang. Rindu banget malah Rindu. disaksikan mentas yang punya penonton banyak. Iya. Langsung di gedung tuh rindu banget. Cuman kan keadaannya lagi begini gimana? Kita harus patuh sama protokol juga lah maksudnya. Ini juga bukan kemauan mereka. Ini udah kemauan yang maha Dunia. kuasa mungkin lah ya. Udah jalan begini, nggak ngerti lah sama itu, sama apalah. Yang penting kita tetap Jaga kesehatan, lah. jaga prokes ya. Iya. Apa benar pemain teater itu susah dalam prosesnya, jangka panjang, jadi latihannya itu agak panjang, prosesnya lebih rumit apa gimana? Enggak sih, sebenarnya kalau kita udah mengatasnamakan bahwa kita itu tanggung jawab di Tanggung hal jawab. tersebut, ya nggak bakal susah. Ya kita harus tanggung jawab benar-benar sampai kelar. Komitmen yang kita pegang. Komitmen. Ketika kita mau berproses, ya udah tanggung jawab lah sampai kelar. Sama ya, balik lagi ya, pekerjaan gitu. Gimana sih kalau lu kerja, lu dipercaya sama orang, lu kerja dengan bener aja udah. Iya, gue bakal berusaha sekuat dan semampu gue. Sekarang kan sementara gedung pertunjukan ditutup dan lain-lain lah. Sekarang jadi beralih ke konten kreator. Ya, Kenapa lebih memilih konten kreator dibandingin yang lain? karena Kan basicnya dari teater ya, nih. ya justru itu maksudnya ini mempermudah kita sebenarnya jadi konten kreator tuh semuanya tuh mungkin orang punya konten ya, maksudnya Iya. semua orang tuh punya konten kreator, bisa menjadi konten kreator gitu. Nah justru di sini saat kita mempublikasikan diri kita gitu loh. Kalau kita Iya. di teater walaupun di film juga lah, salah satunya kan kita ngikutin maunya orang. Oh ya, mengikuti perkembangannya dari Iya, mengikuti Pasaran. pasaran. Maksudnya bukan sutradara punya cerita. Nah, Oh, kita iya. cuman itu doang. Heeh. Kita hidupkan gitu loh. Yang cerita tersebut itu doang kan terbatas. Iya. Nah, di sini media yang lu mau ngapain aja bebas gitu. berekspresinya lebih Berekspresi leluasa apa, lah iya. ya, nggak ditentuin Nggak sama ditentuin satu pihak. Satu pihak lu bebas berkarya, lu tinggal lu mau ngapain rekam posting. Iya, gitu. modalnya cuma HP, HP, yang nggak ada ada- kamera ya nggak, jelas iya. ya. Modal Iya. itu doang, nggak harus kamera, handphone juga. Saya bikin apalah sketsa pendek gitu, bikin sitkom-sitkoman kecil-kecilan kan yang bisa dinikmatin orang. Nah justru anjing keren nih si bangsat ini bikin. Jadi kayak ada ciri khasnya juga. Ciri khasnya juga bahwa kita juga bisa gitu loh bikin kayak gini. Iya. Ini loh pastilah namanya manusia pun pasti nggak ada puasnya gitu loh ketika kita kerja ngikut orang tuh anjing harusnya nggak kayak gitu. Nah Iya. harusnya nggak kayak gitu, ya harusnya kayak gini lo bikin gitu biar orang tuh tahu. Nah saatnya ini maksudnya lah, apalagi lagi pandemi, kita bingung mau ngapain, di luar juga PSBB lagi Iya. gitu, mau kemana pun nggak tahu. Ya ini saatnya kita berpikir muter otak bahwa anjing gua harus ngapain nih gitu loh. Anjing harus buat sesuatu karya apa Dari karya berawal dari ya, kegelisahan. apa yang lo resahkan tuangkan aja gitu loh. Iya. Mumpung ada medianya Iya gitu. benar-benar. Nah itu sebenarnya lari ke konten kreator. Sebenarnya lari ke konten kreator gue udah lama gitu. Udah lama. Dari 2018 sih. Karena Awalnya 2018 Awal di 2018. Instagram apa di YouTube dulu tuh? awalnya di Instagram. Awalnya di Instagram. Terus di YouTube sendiri dulu bertiga gue sama temen gue. Terus ketemu orang lah, jadi yang pengen buat lebih besar, ayo berkarya bareng. Dia nyediain wadah untuk kita berekspresi. Lu mau ngapain ya terserah gitu. Nama channelnya di YouTube apa tuh? Midolovita. Midolovita. Jangan lupa subscribe Midolovita. Ya, nah sekarang tuh emang lagi gue nge-branding ulang dulu Oh, kan. nge-branding orang.
dulu kan ya berbagai ribu cara lah yang kita lakuin ya, maksudnya untuk lari ke dunia itu, untuk ditonton orang Indonesia itu kita harus bikin konten yang ada gebrakan gitu loh. Ya. Kita mau, itu juga kesulitan di konten kreator tuh, lu mau buat sekarya apapun itu, mau sebagus apapun karya lu, cuman kalau nggak ada penontonnya juga percuma Iya. kan. Nah itu untuk memikat penonton, untuk daya tarik penonton tuh ya gimana, gue bukan ngomongin penonton kita tuh orang yang kurang cerdas ya, cuman nyata dan faktanya begitu gitu loh. Orang tuh suka ngeliat ketololan kita, kalau enggak baper-baperan tentang cinta, kalau enggak tentang gitu loh. Penonton umum lah ya, maksudnya penonton umum itu. Nah, untuk menarik banyak penonton kita harus membuat sesuatu yang itu dulu. Baru. Nah sekarang nih, gue lagi nge-branding ya, even penonton gue udah nggak ada gitu loh kayak dulu. Nonton dulu banyak yang ngeprank lah, ngebaperin cewek lah, yang dengan yang bikin yang sketsa lucu, dengan bikin web series, gua emang penontonnya turun drastis. Cuman nggak apa-apa gitu. Sebuah proses lagi, karena ya menurut gua udah cukup lah kita bikin konten-konten yang begitu, udahlah. Udah lewat masanya. Udah lewat masanya. Jadi emang gua sekarang tuh lagi pengen bikin benar-benar berkarya sih. Cuman ya itu kendalanya lagi, untuk kita berkarya juga nggak bisa nggak pakai modal gitu. Iya pasti. Kita kan ngajakin orang. Ini gue pengen bikin web series sebenarnya. Bikin sama temen gue yang gue suruh nulis, terus storynya dia udah jadi hampir 20 episode udah kelar. Wow. Cuman ya gitu, apa kebingungannya tuh pemainnya. Pemainnya ya kita sebagai mengajak orang juga kan ibarat kata apresiasi apa kepada dia, udah menyempatkan waktu, meluangkan waktu itu doang sih, karena memang butuh modal doang untuk saat ini. Balik lagi di cuan. Dan kenapa ya sekarang pemain teater, nggak cuma pemain teater, cuma orang biasa, gimana ya, masyarakat pada umumnya sekarang lebih pindah ke dunia digital, ya, karena Instagram, lebih simpel. Dia mau menikmati asupan yang kita buat tersebut melalui media di handphone, lagi nyantai, lagi nongkrong di kafe, lagi tiduran, sebelum tidur langsung di handphone kan, nonton. Lebih mudah kebanding kita harus nyari TV dulu. Iya benar. Apalagi teater, kita harus datang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu kita nonton udah mulai gong, kita ketinggalan cerita. Nah itu jadi lebih simpel sekarang, lebih mudah aja, orang bisa kan. Jakarta apalagi macet di mana-mana gitu ya kan. Nah orang nunggu macet nonton, gabut dikit nonton. Jangan gabut dikit main judi online gitu. Ya, sekarang juga lagi marah main judi online tuh, jangan tuh. Oke, sekian dari saya. Iya, begitulah pokoknya, intinya gitu sih. Kalau kita mau berkarya tuh di mana aja sebenarnya. Kalau dari gua ya, maksudnya kapan aja, dimanapun lu bisa berkarya gitu. Tinggal rekam, posting udah. Sesimpel itu. Lu mau bikin apa aja, wadah maksudnya ini udah menyediakan wadah, kenapa tidak gitu loh. Yang lu ngomongin anjing, misalkan gua casting nggak terima, apa yang salah dari diri kita gitu. Misalkan gue tuh kayak gini-gini, ya udah lo bikin gitu lo, keresahan lo, kenapa lo gagal casting, kan lo tahu kesalahannya di mana, apakah gue kurang apa, ya lo bikin suatu karya yang bisa dilihat orang gitu. Maksud gue jangan banyak omong, banyak action aja sekarang, banyak action dibandingin cuma ngomong aja doang, terus lo kesada rekam posting udah keresahan kita beneran. Lo rasa tentang apa, rekam posting viral, ya maksudnya resiko itu, apapun yang lo buat lo harus terima resikonya nanti gitu loh. Oke, terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Sukses.